Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anakku sekalian. Pada sore hari ini Bapak akan membawa materi pemanduan perjalanan wisata SMK kelas 12. Sebelum kita memulai pelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Bapak tidak lupa mengingatkan bahwa kita dalam kondisi COVID-19 jangan lupa memakai masker dan cuci tangan. Sebelum memulai pelajaran ini, Bapak akan membacakan kompetensi inti dari pemanduan perjalanan wisata yang kita pelajari. Yang pertama, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja usaha perjalanan wisata pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Dalam konteks pengembangan potensi diri, sebagian bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat informasi dan prosedur kerja yang lazim dilakukan untuk memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja usaha perjalanan wisata. Menampilkan kerja di bawah bimbingan mutu, kualitas, dan terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyajikan secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait pengembangan dari yang dipelajari di sekolah. Menunjukkan keterampilan mempersepsikan kesiapan meniru, membiasakan gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah, serta melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Kompetensi dasarnya, menerapkan pemanduan wisata lintas kota dan melakukan pemanduan perjalanan wisata lintas kota. Ya, kita akan masuk materi. Pernahkah Anda mengikuti sebuah perjalanan yang dipandu oleh seorang pemandu wisata? Menurut Anda, bagaimana informasi yang diberikan, pelayanan yang diberikan? Apakah sesuai dengan SOP pramuwisata? Terutama pada perjalanan lintas kota, mari kita bahas dengan seksama. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat lebih mengenal istilah guide daripada pemandu wisata maupun pramuwisata. Guide selalu dikaitkan dengan orang bule, turis, atau wisatawan. Setiap orang yang menemani wisatawan makan di restoran, mengantarkan wisatawan mengunjungi objek wisata, menonton pertunjukan, belanja di souvenir shop, dan lain-lainnya selalu dikonotasikan sebagai guide. Pramuwisata, guide, bimbingan, serta sarana kepada wisatawan melakukan aktivitas tersebut, antara lain mengunjungi objek dan atraksi wisata, berbelanja makan di restoran, dan aktivitas wisata lainnya untuk mendapatkan imbalan tertentu. Sebelum itu, ayo dipahami pemanduan wisata lintas kota. Pemanduan wisata lintas kota, seperti yang kita ketahui, pemanduan wisata ini tergolong dalam berbagai kriteria dan karakteristik. Salah satunya adalah pemandu wisata lintas kota atau pemandu wisata lintas kota yang memiliki kemampuan untuk menemani, memberikan informasi mengenai hal-hal detail terhadap suatu kota dan menangani segala kebutuhan wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata antar kota satu dengan lainnya yang dilakukan hanya dalam waktu 1 hari tergantung kebutuhan dan minat wisatawan. Ayo dipahami dulu mengenai pemanduan wisata lintas kota. Ini berupa contoh jenis-jenis perjalanan wisata lintas kota, bisa kita lihat dari gambar tersebut, di mana field trip yang kita laksanakan di usaha perjalanan wisata kelas 11 melakukan
tur Museum Mula Warman dan Desa Pampang. Selanjutnya, jenis-jenis perjalanan wisata lintas kota dibagi menjadi 3. Yang pertama, half day tour atau setengah hari. Lama perjalanan tur ini antara 6 sampai 7 jam termasuk waktu makan siang. Biasanya tur ini dilakukan setelah makan pagi. Objek wisata yang dikunjungi adalah objek wisata yang mempunyai kegiatan pada pagi hari dan siang hari. Misalkan tadi kita berangkat dari Bontang menuju Tenggarong, kita makan siang dulu di Samarinda, terus perjalanan mengunjungi Museum Mula Warman. Selanjutnya city tour dari satu kota ke kota lainnya. Lama perjalanan tur ini 8 jam. Waktu untuk makan siang, pada umumnya tur ini dilaksanakan setelah makan pagi dan berakhir sebelum gelap. Objek wisata yang dikunjungi adalah objek wisata dengan kegiatan dapat dilihat pagi dan siang hari. Ya, tadi bisa kita lihat contoh sebelumnya. Nah, ini perjalanan yang dilakukan dari Bontang pada pagi hari menuju kota Tenggarong, lalu makan siang di kota Samarinda, lalu dilanjutkan desa balik arah lagi ke desa Pampang. Nah, di situ kita akan melakukan waktu makan siang pada umumnya. Selanjutnya one day full day atau one day tour atau full day tour 8 sampai 10 jam tour, di mana lama perjalanan tur ini termasuk waktu yang makan siang pada umumnya dilaksanakan makan pagi dan berakhirnya sebelum hari gelap. Objek yang bisa dikunjungi biasanya tur ke Balikpapan, dari Bontang menuju Balikpapan itu sudah melaksanakan perjalanan selama 6 jam, terus mengunjungi Taman Bengkirai, lalu balik lagi menuju Bontang sebelum matahari terbenam. Oke. Tour leader dan tour guide. Apa perbedaannya tour leader dan tour guide? Sebelumnya memasuki materi selanjutnya agar siswa memahami apa perbedaan antara tour leader dan tour guide. Tour leader jelas berbeda. Dengan tour guide memang senantiasanya para peserta tur selalu menggeneralisasi seorang tour leader dengan seorang tour guide. Tak jarang yang saya temui di lapangan adalah para peserta meminta penjelasan mengenai objek-objek wisata yang sedang dikunjungi itu kepada tour leader. Memang itu tidak salah, itu hak mereka mendapat jawaban terperinci mengenai objek atau budaya yang sedang mereka menikmati, karena memang tour leader tidak dibekali dengan kemampuan penguasaan wilayah atau budaya secara spesifik. Beda halnya dengan tour guide atau guide lokal, orang yang berprofesi sebagai guide adalah orang yang sudah dilatih, dibekali kemampuan dengan pengetahuan sebagai seorang guide, sebagai seorang pemandu atau pemandu wisata. Seperti yang dijelaskan tadi, tugas pokok seorang tour leader adalah untuk memimpin memandu sebuah perjalanan wisata yang dilakukan oleh sekelompok orang, atau selain itu tour leader biasanya mendapatkan tugas-tugas khusus, tugas-tugas wajib dari tempat perusahaan ke tempat bekerjanya, seperti memimpin doa sebelum tur dimulai, memperkenalkan profil perusahaan, berterima kasih kepada peserta tur karena sudah memakai jasa perusahaan tempat di mana profil perusahaan dia bekerja, terus memimpin doa sebelum tur dimulai, menghafal atau setidaknya mengingat nama-nama peserta yang ikut dalam turnya, terus membagikan, menjelaskan jadwal perjalanan kepada peserta tur, menghibur peserta tur, menghubungi hotel atau rumah makan nantinya akan dipakai oleh peserta tur, menampung sarana atau kritik dari peserta tur, membuat laporan perjalanan secara keseluruhan kepada perusahaan. Sebelum melakukan penerapan pemandu wisata lintas kota, ada 4 hal yang kita perlu ketahui, di mana dalam melakukan suatu perjalanan khususnya di lintas kota, pasti ada beberapa hal yang perlu disiapkan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan juga pemandu wisata itu sendiri.
Keberhasilan pemandu ditentukan oleh sejauh mana persiapan yang dilakukan. Seorang pemandu dalam mengumpulkan data informasi untuk persiapan harus benar-benar akurat dan dipercaya. Pada materi ini, seorang pramuwisata yang melakukan pemandu wisata antar kota, contohnya di tadi antara Samarinda dan Tenggarong dan Bontang. Full day tour. Mengapa demikian? Karena jarak antara kota Bontang dan kota Tenggarong cukup jauh, maka berbeda letak kabupaten kotanya, menempuhnya keduanya hanya dalam waktu 5 jam. Maka dari itu bisa dikatakan kegiatan tur tersebut melintasi antar kota. Hal-hal yang harus dipersiapkan pemandu wisata dalam melakukan perjalanan wisata lintas kota dikategorikan pada 3 hal. Persiapan tur atau pratur. Pemandu wisata, tour guide harus memperhatikan hal-hal berikut. Hal-hal atau catatan yang perlu diperhatikan dalam operasional, dokumen-dokumen yang diperlukan, surat tugas pemandu wisata atau driver bila diperlukan, susunan program tur, peta lokasi objek wisata yang dikunjungi, daftar peserta bus, nomor-nomor telepon penting yang perlu diperhatikan, panduan expense atau keuangan dalam perjalanan atau driver fee. P3K, berpakaian bersih, rapi, wangi, sopan, bersepatu, sandal, trekking atau atribut lengkap, memakai atribut HPI, slayer, pin, topi. Yang kedua, tur. Pada saat penjemputan, tamu wajib memperkenalkan diri dan teamwork dengan baik, menguasai salah satu bahasa asing, menguasai mampu menjelaskan objek yang dikunjungi, mengetahui objek wisata yang dikunjungi, antusiasme dan optimisme dalam menjalankan tugas, menjaga nama baik dari semua pihak, mengikuti aturan Taman Nasional atau adat istiadat, tidak mengkonsumsi alkohol, merokok, dan narkoba pada saat memandu, mempersiapkan diri untuk melaksanakan guiding, mempersiapkan materi pemanduan baik materi, objek, lingkungan di sekitar, memastikan kenyamanan tamu, tindakan pemanduan di kendaraan dan di objek. Selanjutnya pasca tur, menyampaikan kesimpulan kunjungan, kembali ke hotel atau ke ending point dan menyampaikan kesan pesan tur pada hari itu, persiapan diri untuk melakukan pengantaran pulang wisatawan, mengetahui tempat perhentian terakhir wisatawan, mengantar wisatawan sampai di titik perpisahan dengan tamu. Membantu memberikan solusi terhadap jika keterlambatan kepulangan. Teknik berbicara bagi seorang pramuwisata adalah suatu seni penyampaian informasi dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi yang mendengarkan. Dapat dilihat penyampaian, maka bahasa itu digunakan berbicara dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu bahasa lisan. Bahasa lisan yang berbicara menggunakan lisan sebagai sarananya, informasinya disampaikan melalui simbol-simbol suara saja, akan tetapi berbicara juga merupakan seni yang menarik dan membangkitkan minat wisatawan untuk meningkatkan informasi yang disampaikan. Unsur-unsur yang harus dikuasai agar dapat bicara bahasa lisan secara baik adalah kosakata, tata bahasa, dan teknik suara. Hal-hal yang perlu diperhatikan penggunaan bahasa lisan antara lain berbicara pada waktu yang tepat, tunjukkan kesan ramah selama berbicara, hindari penggunaan bahasa atau logat daerah kecuali jika bahasa tersebut dijadikan sebagai materi pemanduan, bersikap dengan baik selama pembicaraan, padukan bahasa lisan dan bahasa tubuh secara harmonis. Bahasa tubuh, menurut keterangan para ahli dalam keterampilan berkomunikasi, apa yang kita katakan penting hanyalah 7%, bagaimana kita mengatakan 38%, dan bahasa tubuh pentingnya adanya 55% oleh Peter Thomason 1997. Hal ini dapat dipahami karena pada umumnya pendengar lebih dipercaya terhadap apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar, dan bahasa tubuh adalah kenyataan yang mereka lihat pada saat informasi diterima. Unsur-unsur bahasa tubuh meliputi penampilan, gerak tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Pada dasarnya, persiapan perjalanan baik kegiatan city tour, full day tour maupun multi-day tour, hal yang harus dipersiapkan adalah sama saja. Hanya saja membedakan prosedur penjemputan tamu, durasi jadwal perjalanan,
jenis wisata yang diminati oleh wisatawan, misalnya alam, budaya, atau minat khusus. Pramu wisata dengan kemampuan yang untuk memberikan informasi, penjelasan, petunjuk, bimbingan yang benar-benar bermakna, informatif, mudah dipahami, komunikatif, dan menarik, atraktif ini sanggup membuat sesuatu sempit dangkal menjadi sesuatu yang luas dan mendalam. Pemandu wisata harus secara sungguh-sungguh dapat mendistribusikan produk wisata baik, benar, tepat, prosedural, dan standar. Ingatlah, seorang pemandu wisatawan menjadi corong pariwisata daerah tersebut. Jika dia baik dan menyenangkan, wisatawan akan menceritakan kesenangan itu kepada wisatawan lainnya. Sebaliknya, jika mengecewakan, mereka akan menggambarkan kekecewaan kepada yang lainnya hingga enggan bertandang. Ya, sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, kita saksikan dulu video berikut mengenai pemanduan perjalanan city tour. Yes. Are you Mr. Group from America? Yes. Can I see your travel voucher or your passport? Okay. Okay. This is Mr. Edward and party settled by Pesona Travel, right? Yes. Okay. Welcome to Syamsuddinur Airport Banjarbaru, and I want to say good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Helvia Jahra. You can call me Via. I am from Pesona Travel, and I will be your guide during your trip in Banjarmasin. What is your name? Lika. Okay, you? Okay. Edward. Okay. Nice to meet you all. And I have something for the representative of this group. This is card made from batik. And I will give this for you. Thank you. This is for you. Oh, thank you. Okay. Bapak. Mr. Edward, got your helmet to collect your budget tax? Oh, yes. Okay, there for budget, right? Ladies and gentlemen, please wait here. I will call the porter to arrange your baggage. If you want, go to the toilet is over there. And if you want buy some snack, you can go there. We have 10 minutes together at this point. Okay. Ladies and gentlemen, your baggage is already into the bus. Before leaving the airport, please don't leave anything, especially your important document. Now follow me, go to the bus. Okay. Mr. Edward, everybody here? Yes. Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon. I'm Pia, your guide, and this is our driver, Mr. Reza. Please say hello. Hi. Okay. Ladies and gentlemen, now we are leaving from Syamsuddinur Airport, Banjarbaru, and going to Banjarmasin. It will take around 1 hour at distance 26.7 kilometers. Ladies and gentlemen, in front of us, you can see is Dirgantara Monument, the remind of MiG-17. MiG-17 is the warplane from Russia. In 1962, Indonesia booked MiG-17 to get back Papua from Netherlands. Okay, I have a tour program in 3 days tonight in Banjarmasin. On the first day, we will looking around at Banjarmasin, then we will check in from the hotel. In the last program, we will dinner at hotel. On the second day, in the morning after breakfast, we will visit Policing Diamond, Teluk Selong traditional house, and we can buy some souvenir at Cahaya Bumi Slamat Market. And the last program, we will have lunch at Soto Bang Ahmad restaurant. Sorry, I mean Pondok Ikan Bakar ASEAN restaurant. And the last day, in the morning after breakfast, we will check out from the hotel. And the last program is transfer out to airport. Do you have any question? No. Okay,
because now we are at South Kalimantan and we have different time zone where 1 hour earlier with GMT plus 8. So you can adjust your time. Now it's time 10 p.m. But on your phone will automatically change if you have the internet connection. In our country, we use SIM card. This is SIM card because nowadays we need fast internet connection, especially when you want to contact your family at home. It provides the faster internet connection. I will skip this for you. Thank you. Thank you. And then I will tell you about Indonesia. The capital city of Indonesia is Jakarta, and now Indonesia is led by President and Vice President. The President of Indonesia is Mr. Joko Widodo, and the Vice President of Indonesia is Mr. Yusuf Kala. The Independent Day of Indonesia was on 17 August 1945. Indonesia has 17,500 islands, but we have five big islands. They are Sumatra, Sulawesi, Java, Kalimantan, and Papua. Talking about differences in Indonesia, we have 6 religions in Indonesia. They are Islam, Christian, Catholic, Hindu, Buddha, and Konghucu. And one of Indonesia culture is Adhan. Adhan can be heard everywhere in Indonesia. Adhan is a sign of Muslim doing worship because the majority religion of Indonesia is Muslim. Whatever religion you believe, we have to respect each other because the differences make Indonesia still one. And Indonesia has a motto, Bhinneka Tunggal Ika. It means unity, diversity. Anyway, guys, are you feeling hot now? Yes. Maybe because we don't have air conditioner or fan. Yes. Because in Indonesia, we just have only 2 seasons, rainy season and dry season. And now is dry season. And I have something for you. This is fan made from Sasirangan. If you feel hot, you can use this. Thank you. We will open this together. Can you hold this for me? First, hold this one and then. Like that. Can use this like that. Oh, yes. That's good. Okay, ladies and gentlemen, if you want to buy something or you want to go to the market, in Indonesia we use only rupiah. For example, this is 1,000 rupiah is smallest nominal, and 100,000 rupiah is the biggest nominal. This is 2,000 rupiah. If you want to buy mineral water, you have to pay at least 3,000 rupiah. And then I will tell you about Kalimantan. Kalimantan usually called Borneo Island. Borneo Island is the 3rd biggest island in the world. As we know, the number 1 is Greenland and number 2 is Papua New Guinea Island. And Kalimantan, in Kalimantan we have 3 main group of tribes. They are Banjar people, Melayu people, Dayak people, and beautiful people like me. Oh, yes. And they have many culture each other. And among Dayak, the famous they are Dayak Ngaju, Dayak Kalimun, and Dayak Meratus. Now, of course, I'll tell you about the flora and fauna in Kalimantan. In Kalimantan, we have black orchid, or in Bahasa, anggrek hitam. Black orchid usually grow in East Kalimantan, blossom on March until June. This flower has aromatic fragrance, and the characteristic this flower swelled at the bottom and closed on the top. In Kalimantan, we have Bekantan as the icon of South Kalimantan with the Latin name Nasalis larvatus. If you want to see real Bekantan, you have to visit Bakut Island. Bekantan usually live in the group. One group has a 30 monkey, and Bekantan is aggressive animal. When Bekantan see the human, Bekantan run fast and get away from human. The characteristic of Bekantan has a long nose and the hair body is like brown. Wow. Same with you, has a long nose. No. Okay. In 5 minutes we will arrive at Banjarmasin. Do you know
What is that? Oh, it's a bot. It's a bot? This is miniature in a floating market. But wait, I have a question for you. You know what is the famous tourist attraction in South Kalimantan? Floating market? Yeah, market. that's right. Okay. Talking about the floating market in previous period, floating market is a part of Harbor Banjarmasin River because it's located on the Smar River, and the floating market has a trading location. Since that the floating market is grown naturally, this market start open at 5 till 9 a.m. The seller is mostly women like this. Okay. We can buy fruit, cake, and many other of South Kalimantan. And this is Jukung, is the transportation water and the floating market. And this is Tangguy, is the traditional cap of South Kalimantan. And I will give this for you because you answer my question. Okay, thank you. Banyak yang aku mengikuti. Okay. Now we arrive at Banjarmasin, and I want to say welcome to Banjarmasin. This is entrance gate of Banjarmasin, right in Kayu Baimbay. In Banjarmasin, we have a public facilities like a city park, hospital, mall, and many other. In Banjarmasin, we have a transportation, conventional and modern. In conventional, we have taxi, pedicab, motorcycle or ojek. And in modern, we have Grab, Gojek, GoCar, and many other. But first, you have to install this application first. In 10 minutes, we will arrive at your hotel. The name of your hotel is Mercure. Your hotel is a 4-star and also connected with mall. If you want to buy something, you can go there. Now we arrive at your hotel. Make sure you don't leave anything at the bus, like your handphone, your camera. Okay, now follow me, go to lobby. Ladies and gentlemen, please wait here. I will check in your room. And Mr. Edward, you have to collect your passport. Yes. Ladies and gentlemen, your room number here, 411 is your room number to Mr. Edward and Mr. Angela on the 4th floor. And to Mr. Richard with partner, your room number here, 415 is your room number with the same floor with Mr. Edward. And this is your breakfast coupon. Your breakfast will be ready at Mercure Restaurant, start on 7 till 10 a.m. And this hotel have a facilities like a swimming pool, spa, fitness center, and many other. For more information, you might contact receptionist. Okay. Ladies and gentlemen, I will remind you about safety during your stay in Banjarmasin. Please don't wear open-knit clothes and don't too much jewelry because it may attract a crime. And don't forget your breakfast. I hope you enjoy your trip with me. And if you need me, you can contact me. This is my phone number here. Okay. Okay? See you tomorrow morning. I hope you wake up, you have a fit body, and I'm very excited for our next program. So see you tomorrow morning. Thank you. Thank you. Bye. Setelah video yang kita saksikan tadi, kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai pemanduan wisata overland tour. Pemanduan wisata kompetensi dasar pemanduan wisata overland tour menerapkan pemanduan wisata overland tour atau melaksanakan pemanduan wisata overland tour. Pernahkah Anda melakukan perjalanan wisata dengan menggunakan jalur darat dan melintasi suatu pulau ke pulau lainnya? Apakah perasaan Anda menyenangkan atau melelahkan? Bagaimana seorang pemandu wisata mengaturnya? Pada materi kali ini pemateri akan membahas tentang mengatur perjalanan wisata overland. Pemandu wisata overland adalah pramu wisata yang memiliki kemampuan yang menemani, memberikan informasi mengenai hal-hal yang detail terhadap suatu kota dan menangani segala kebutuhan wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata melalui perjalanan darat dan menyeberang antar pulau ke pulau dan berhenti pada objek wisata tertentu.
Overland tour biasanya selalu menggunakan kendaraan yang dimiliki dengan sesuai jumlah peserta, namun dapat mempertimbangkan kenyamanannya. Sedangkan wisata overland tour adalah sebuah wisata yang menggunakan transportasi darat untuk mencapai objek-objek wisata yang dituju. Pada umumnya ada lebih dari 2 kota yang tersinggahi dalam satu kali perjalanan wisata. Banyak di antara lainnya kita sudah melakukan perjalanan wisata, hanya mungkin istilah overland masih asing didengar. Sebenarnya istilah overland digunakan oleh banyak perusahaan atau agen perjalanan, biro tour and travel yang sering menghandle tamu asing. Biasanya mereka menjual paket Jawa Bali overland tour atau Yogyakarta overland tour. Pada umumnya, wisata overland ditempuh minimal 2 hari dan paling lama adalah tidak terbatasnya. Pengalaman pemateri paling lama adalah 37 hari dari Jakarta sampai Bali. Wisata overland tour merupakan perjalanan wisata yang melalui jalur darat, memiliki kisah, cerita, atau pengalaman baru yang akan menjadi kenangan di setiap perjalanan. Menyusuri perjalanan membelah kota, merambah pedesaan, bahkan menyeberang lautan, menikmati setiap momen perjalanan menuju objek wisata yang akan menyegarkan ke suasana liburan. Menerapkan penanganan pemanduan overland tour, yaitu pertama, pada dasarnya penanganan suatu tur perjalanan wisata adalah sama, yaitu adanya 3 kategori, antaranya pratur, tur, pasca tur. Hal yang membedakan adalah dari segi bentuk perjalanan dari beberapa hal isi yang masing-masing dari kategori tersebut serta jadwal perjalanan. Dengan kata lain, keberhasilan mengelola suatu tahapan akan membentuk keberhasilan tahapan selanjutnya. Kita ambil perumpamaan, apakah mungkin suatu pekerjaan dapat dilakukan tanpa melalui perencanaan? Jawabannya, tentulah tidak mungkin. Namun begitu pula dengan perjalanan wisata, tidak mungkin tiba-tiba terjadi begitu saja, akan terjadi melalui tahapan rencana, yaitu kegiatan yang dilakukan pada tahapan pratur. Baiklah, sekarang kita bahas satu persatu mengenai pratur. Pratur adalah aktivitas yang dilakukan sebelum tur dimulai. Waktunya biasanya jauh dari sebelumnya ataupun dekat. Di sini yang terpenting adalah tersedianya kecukupan informasi tentang apa yang dilakukan pada saat tur nanti. Kegiatan itu sendiri menjadi tugas 2 pihak tur dan travel, yang memperkerjakan kita, dan pihak tour guide yang nantinya akan melaksanakan keseluruhan tur di lapangan, baik sekarang yang kita lihat mestinya dilakukan oleh pihak masing-masing. Tour and travel agent. Tour travel agent wajib mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi domain, diantaranya mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan oleh guide dalam menjalankan tugasnya. Dokumen tersebut sebaiknya sudah bersifat final untuk berbagai pihak, baik itu bagi tamu, tour dan travel agent maupun tour guide, agar masing-masing mendapat kepastian dalam berbagai hal. Yang kedua, menyiapkan kamar hotel yang dipesan tamu, menyiapkan transportasi sesuai dengan kriteria yang dijanjikan kepada tamu, menyiapkan tour guide sesuai dengan spesifikasinya, menyelesaikan pembayaran guide fee sesuai dengan standar guide fee yang ditentukan oleh pihak asosiasi pemandu wisata. Selanjutnya, tour guide menemani tour dan travel agent memenuhi panggilan tour and travel agent yang mempekerjakan kita. Ini gunanya adalah untuk mengetahui apa atau bagaimana tugas yang akan kita terima. Di sini dapat diketahui apakah grup, individual turis, berapa lama perjalanan, di mana saja perjalanan itu dilakukan, dan jenis restoran seperti apa, dengan pelayanan tur yang diinginkan baik oleh travel agent maupun tamu. Untuk kehati-hatian, hendaklah janganlah ragu untuk menanyakan hal yang menghindari misunderstanding. Sebagai contoh, tamu menggunakan VVIP atau special request atau tidak, apakah kamu sudah membayar full atau belum, apakah suatu objek dapat dikunjungi atau tidak. Memberikan advice sering terjadi program yang dibuat oleh tour and travel tidak sesuai dengan praktik di lapangan, baik karena masalah ketersediaan waktu, medan perjalanan, ataupun kondisi objek wisata sendiri. Di sini guide punya peranan memberikan advice yang terbaik, apakah tour itinerary harus mengalami perubahan sedikit saja atau mengalami perombakan secara keseluruhan.
Konfirmasi meyakinkan kepada Tour and Travel kita memang merupakan orang yang tepat bersedia melaksanakan tugas sesuai dengan program yang ada. Terus dokumen-dokumen yang perlu atau mungkin yang akan diperlukan perjalanan wisata berlangsung antara lain voucher. Voucher di mana voucher dalam hal ini adalah dokumen yang dikeluarkan oleh BPW, tempat pemandu wisata bekerja untuk wisatawan atau rombongan wisatawan yang akan ditangani yang dapat ditukarkan dengan fasilitas atau jasa yang tertera dalam dokumen tersebut yang telah atau dibayar oleh pihak BPW kepada penyedia jasa atau fasilitas yang tercantum di dalamnya. Misalkan hotel voucher digunakan untuk mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang ada di hotel yang namanya tercantum di dalamnya. Demikian pula dengan meal voucher yang digunakan untuk mendapatkan fasilitas dan layanan di restoran setelah dipesan atau dibayarnya oleh pihak BPW. Sedangkan travel voucher adalah voucher yang dikeluarkan tour operator di mana wisatawan pertama kali membeli paket wisata atau pengirimnya yang berisikan mengenai kegiatan, fasilitas, dan layanan yang berhak terima oleh wisatawan atau rombongan yang namanya tercantum di dalamnya. Travel voucher inilah yang harus diminta oleh pemandu wisata pada saat pertama kali bertemu wisatawan sebagai bukti bahwa wisatawan atau rombongan tersebut adalah orang yang berhak mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang telah dipesan sebelumnya oleh tour operator pengirim. Atau travel voucher ini pula yang akan digunakan BPW di mana pemandu wisata bekerja sebagai dasar penagih biaya tur kepada tour operator pengirim tersebut. Selanjutnya service order. Selain voucher, BPW biasanya menerbitkan service order, yaitu permintaan secara tertulis yang ditunjukkan kepada pemilik atau penyedia jasa fasilitas agar menyediakan pelayanan dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan tur kepada wisatawan atau rombongan yang namanya tertera dalam dokumen. Selanjutnya tiket ini yang sering ditangani oleh pemandu wisata antara lain tiket pertunjukan seni budaya, tiket ferry, tiket masuk taman hiburan, tiket penerbangan, dan lain-lainnya. Selanjutnya brosur paket wisata. Siapkan pula brosur paket wisata secukupnya untuk dibagikan kepada peserta tur agar apabila di antara mereka ada yang berminat untuk mengikuti atau membeli paket wisata lainnya, di waktu yang luang yang tersedia dapat disiapkan dengan baik, tidak terburu-buru. Selanjutnya blanko laporan atau keadaan darurat emergency form atau report. Blanko laporan keadaan darurat emergency form atau report antara lain berupa emergency report, blanko laporan keadaan darurat, loss damage stolen property report, blanko laporan barangan hilang, rusak atau kecurian, passenger sickness and accident report, blanko laporan peserta sakit dan kecelakaan, progress report, blanko laporan pengembangan situasi, action log, daftar tindakan yang telah diambil, tour statement, blanko pernyataan wisatawan berkaitan dengan hal-hal yang terjadi kejadian tertentu ketika tur berlangsung. Selanjutnya kuesioner. Kuesioner akan dibagikan pada terakhir tur untuk menilai pelaksanaan tur dan kinerja semua pihak yang terlibat. Bila Anda sebagai pramuwisata mendapat nilai atau kesan memuaskan, sangat memuaskan, berarti kesempatan bagi Anda memperoleh bonus maupun penghargaan lain terbuka lebar. Alat pembayaran, petty cash, credit card, debit card, dan lain-lainnya. Petty cash itu kas kecil yang seringkali diperlukan untuk pembayaran jasa fasilitas yang tidak dapat atau tidak lazim dibayar dengan voucher, misalnya tip untuk pemandu wisata lokal, biaya tol, biaya masuk objek wisata, biaya parkir, dan sebagainya. Namun bila terdapat banyak komponen biaya tur yang harus dibayar saat itu juga, biasanya BPW menyediakan credit card atau debit card bagi pemandu wisata atau tur escort yang mendampingi rombongan tersebut. Hal ini memudahkan pembayaran serta mengurangi resikonya kehilangan kecurian uang tunai selama dalam perjalanan. Selanjutnya, perangkat penyambutan dilakukan antara lain sebagai berikut: packaging board, signboard atau papan pengenal bertuliskan nama wisatawan, rombongan yang akan disambut, welcome flower atau bunga selamat datang, ukuran kecil yang digenggam atau diletakkan di pergelangan tangan. Selanjutnya label stiker atau untuk bus berisi nama rombongan, nomor bus, dan lain-lainnya.
Untuk rombongan besar atau VIP, biasanya menyambutan ini dilengkapi dengan welcome banner atau spanduk selamat datang, welcome dance atau tarian selamat datang, karangan bunga, karpet merah, VVIP, kru kamera video, petugas patroli jalan raya mengawal rombongan menuju hotel dan atau lokasi tertentu. Selanjutnya, alat pendukung misalnya P3K, payung, dan lainnya. Beberapa BPW bahkan menganjurkan pemandu wisata untuk membawa alat mekanik ringan seperti obeng kecil, taspen, lampu senter kecil, tang kecil, dan sebagainya, mengingat fungsinya sangat penting dalam keadaan darurat, terutama perjalanan jauh dan waktu yang lama. Terus selanjutnya hubungan dan rekonformasi pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tur esok hari, serta jangan lupa mencatat nama petugas yang Anda hubungi. Bus, jangan lupa nomor bus pengemudi dan nomor telepon ponsel. Hotel, bandingkan data jumlah kamar yang dipesan yang tercatat di hotel, ada perubahan atau tidak, bisa ditanyakan check-in awal. Objek wisata yang terkait pelaksanaan tur di lapangan, pastikan mereka mengetahui siapa yang menerima kunjungan tur esok hari. Terus informasi bandara, bisa melalui kedatangan dan keberangkatannya kapan saja. Periksalah segala kegiatan hari -2 dalam itinerary. Selanjutnya, penyiapan sarana perjalanan wisata. Walaupun telah dilakukan pembagian tugas antara pramu wisata dan pengemudi dan petugas lainnya terlibat dalam perjalanan wisata, akan dilakukan seorang pramu wisata adalah orang yang paling berkepentingan dengan siap tidaknya sarana perjalanan wisata, karena hal berhubungan langsung dengan kelancaran tugas di lapangan. Secara sebelum berangkat memulai tugas, pastikan melakukan cek and recheck bahwa kendaraan sudah siap terbang. Periksalah kebersihan lantai, tempat duduk, kaca, dan seluruh badan kendaraan. Begitu pula dengan parfum kendaraan, AC, sound system, ban serep, tempat sampah, dan toilet. Pastikan semua keadaan siap. Pengemudi utama atau cadangan, jika ada, sehat dan siap. Sekali lagi kenali, hafalkan namanya sebagai awal kerja yang sama yang penting. Payung, jas hujan, P3K dalam keadaan baik. Peserta khusus yang punya sakit tertentu sudah dihubungi membawa persiapan peralatan obat pribadinya. Objek wisata tujuan sudah dihubungi dan siap menerima tamu. Guide lokal jika sudah ada dihubungi. Kru sudah diberikan pengarahan atau briefing dan memahami tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, teknik identifikasi. Teknik identifikasi wisatawan, ada beberapa teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi wisatawan, sehingga wisatawan dengan mudah mengetahui lokasi pramu wisata yang terminal, diantaranya papan nama, badge, seragam, payung bendera, dan tanda pengenal. Jika teknik pengenalan ini tidak digunakan, ada kemungkinan hal berikut ini terjadi: keluhan, komplain dari pelanggan, kehilangan tamu di tempat penjemputan. Itu bisa terjadi karena disebabkan hal yang banyak. Kebingungan dan kehilangan waktu yang sangat berharga. Fasilitas bandara. Fasilitas bandara adalah seorang pemandu wisata harus mengetahui fasilitas-fasilitas yang ada di bandara, antara lain pusat informasi, X-ray, check-in counter, boarding gate, transfer desk, lost and found, conveyor, ruang tunggu, ruang bayi, musola, kamar mandi atau kamar kecil, toilet, tempat penukaran uang, bank dan restoran, gerbang masuk dan keluar, penerbangan, hotel, tempat penyewaan mobil, tempat pemesanan taksi, tempat pertemuan dan dengan tamu grup. Selanjutnya, personal preparation. Personal preparation, bila urusan tour and travel agent sudah selesai, maka tugas guide selanjutnya mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan tour yang dijalankannya. Dalam hal ini paling umum adalah mempelajari alat bantu seperti peta, mempersiapkan alat tulis, dan lainnya. Terus juga menyiapkan atau membuat tour guide program dan menyiapkan perlengkapan sehari-hari, menghubungi perusahaan transport atau sopir. Nah, selanjutnya on tour meeting service, di mana on tour ini suatu kegiatan pembunuhan rencana kunjungan yang sudah ditentukan oleh itinerary dan persisnya seperti guide wajib melaksanakan semua yang tertera itinerary tersebut. Untuk keperluan maka guide harus mempersiapkan diri sebaik mungkin di tahapan peratur. Tugas tour guide tahapan tur ini lebih rumit dibandingkan pratur, akan tetapi menjadi mudah bila
semua rencana persiapan kita buat benar-benar dan tidak memiliki banyak kesalahan. Yang pertama, meeting service. Meeting service adalah sebuah kegiatan pertemuan pertama kali antara guide dan tamu wisatawan. Pertemuan ini dapat dilakukan beberapa tempat, bisa di airport, stasiun kereta api, stasiun bus, hotel, di pelabuhan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, first language handling adalah bila tamunya rombongan atau grup, maka sebelum naik ke bus, para peserta tur dipersilakan untuk mengumpulkan semua tasnya untuk dihitung, disiapkan dan dimasukkan ke dalam bagasi. Selanjutnya, transfer in. Transfer in adalah pelayanan kedatangan wisatawan di bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun di mana wisatawan pertama kali tiba ditangani oleh pemandu pramu wisata. Introduction. Ntar dulu mas, ntar. Masih yang di awal tadi ya, sorry. Nah, introduction adalah tahapan paling penting dalam proses di mana kesan pertama dinilai para peserta tur termasuk kenyamanan dan keramah-tamahan dari pemandu wisata, yaitu mengucapkan selamat datang, memperkenalkan diri, memperkenalkan nama sopir dan kernet, siap membantu dalam memandu perjalanan wisata sesuai perjalanan yang ada, sampai itinerary termasuk include dan exclude-nya dalam paket wisata yang telah disepakati. Dalam perjalanan menuju penginapan, lakukan pemanduan yang bersifat informasinya meliputi waktu setempat, jam kerja, jam kantor atau Jumat, minggu libur, time zone. Pembagian waktu menjadi 3 bagian: bank tempat penukaran barang, penukaran uang, dan nilai tukar, jenis mata uang yang diterima. Selanjutnya, informasi umum tentang kota yang dikunjungi. Presentasi adalah bentuk penyajian. Presentasi adalah bentuk penyajian informasi yang dibutuhkan wisatawan. Pastikan mic atau pengeras suara berfungsi dengan baik dan suara bisa diterima baik oleh peserta wisatawan. Presentasi ini dibagi menjadi 4 jenis. Presentasi khusus. Presentasi ini biasanya dilakukan memasuki sebuah kota. Di sini dapat dijelaskan keunikan kota tersebut, mulai dari nama kota, arti yang tersirat dalam kota itu, julukan kota itu, ketinggian, jumlah penduduk, komposisi penduduk, mata pencarian atau curah hujan, temperatur, dan sejarah kota itu sendiri. Presentasi general. Presentasi ini biasanya dimulai dengan informasi yang lebih umum, memberikan gambaran tentang suatu kota. Presentasi spontan. Presentasi ini adalah penjelasan mengenai apa saja yang dijumpai di jalan selama tamu berada dalam kendaraan. Continuous presentation adalah sebuah presentasi sambung menyambung, layaknya membaca sebuah buku bab per bab, halaman per halaman, yang informasinya disampaikan hendaknya mulai dari yang paling umum, kemudian ke bagian khusus, dan tahapan teratur atau secara kronologis. Photo stop. Photo stop ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan di tengah perjalanan, memberi kesempatan bagi tamu mengambil gambar guna dokumentasi mereka, sekaligus memberikan kesempatan untuk rehat sejenak, meluruskan kaki mereka setelah sekian lama duduk di dalam bus. Selanjutnya, toilet stop. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada tamu untuk melepaskan beban yang perlu diperhatikan, antara lain posisi atau lokasi toilet stop, durasi berapa lama waktu toilet stop, tempat yang dipilih bersih. Selanjutnya, check-in service. Prosedur check-in di hotel. Pemandu wisata biasanya turun lebih dahulu, berdiri di samping kendaraan sambil menghitung, mengingat tamu berhati-hati, membantu tamu yang perlu dibantu, mengantarkan tamu ke lobi, terus menghubungi bell Captain Courage, dan memberikan daftar di atas bagasi yang segera ditangani. Selanjutnya, lunch atau dinner transfer service. Lunch atau dinner transfer service ini ada keperluan untuk pemandu wisata atau tour guide hendaknya memiliki banyak nomor restoran, mengetahui kualitas serta keunikan restoran masing-masing tersebut.
Biasanya booking jauh hari sebelum kedatangan, 2 jam sebelum sampai ke restoran, hendaknya telepon dulu dengan menu yang telah dipesan, kapasitas, lokasinya, bangunan dalam restorannya, terus tingkat kebersihan dan tempat parkirnya. Yang selanjutnya, Museum Assistant Service. Dalam sebuah kegiatan wisata tentunya ada kalanya mengunjungi museum, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mengunjungi sebuah museum, di mana tantangan pemandu wisata yaitu harus mengurangi peserta wisata menjadi beberapa kelompok agar tidak jadi penumpukan peserta dalam sesi mengelilingi museum. Teknik pemanduan yang dibagi ke dalam 3 cara berdasarkan jumlahnya. Field assistance lebih mudah dan mengordinir namun mendatang karena ada banyaknya pertanyaan yang dilontarkan peserta wisata. Terus group assistant, tamu grup yang dirasa lebih sulit pengaturannya, lebih banyak pesertanya juga biasanya sering memisahkan diri dengan perbedaan interest. Terus local guide assistant ya sudah menjadi hal umum, biasanya dalam setiap museum terdapat guide lokal yang bertugas membantu para tamu yang berkunjung. Terus selanjutnya luggage down service. Luggage down service adalah sebuah bentuk pelayanan yang diberikan pihak hotel dalam memudahkan tamu untuk menurunkan barang-barangnya pada saat hendak check out. Yang perlu diperhatikan di sini adalah barang-barang bawaan tamu disimpan di depan pintu kamar untuk selanjutnya dibawa ke room boy yang dikumpulkan depan lobi. Check out service adalah kegiatan yang dilakukan pada hendaknya meninggalkan hotel. Yang perlu disampaikan dalam proses ini yaitu menghindari barang-barang yang tertinggal. Terus mengumumkan tentang tata cara check out besok pagi, jam berapa wake up call-nya, saat tamu breakfast, kita mesti ngurusi tas-tas tamu. Tour leader untuk mempersiapkan suatu peserta tamu mengidentifikasi barang yang masing-masing. Closing statement, di mana yaitu menutup acara tugas tour guide dalam hal ini menjadi mereview semua yang telah dikunjungi dan yang telah menjadi minat mereka. Selanjutnya airport check-in service. Airport check-in service ini memberi informasi apa yang mesti dilakukan dalam proses check-in. Tahapannya jika diizinkan memasuki area bandara, mempersilakan tour leader untuk mengumpulkan semua paspor tamu, lalu kita membawa pintu utama check-in, membantu proses check-in di grup kita. Setelah itu dipersilakan masing peserta meletakkan luggage dan barang-barang lainnya pada roda berputar untuk di-scan atau di-X-ray. Selanjutnya pasca tur di mana momen tur ini selesai dengan baik, tinggal melaksanakan kewajiban selanjutnya. Kewajiban yang tugas lainnya yaitu membuat laporan keuangan tertulis ditandatangani dilengkapi secara bukti-bukti seperti tiket, kwitansi dan sebagainya. Terus membuat laporan mencantumkan nama tur travel yang memperjalanan kita, grup, negeri asal tamu, program tur misalnya Jakarta Bandung, Jakarta 4 hari 3 malam, jumlah peserta, tanggal tur, nama guide dan driver. Selanjutnya mengatur penyeberangan antar pulau. Kondisi geografis yang ada di Indonesia selalu mengingatkan rasa takjub penasaran kita bagi wisatawan yang tidak menutup kemungkinan yaitu transportasi yang menggunakan alat transportasi laut sebagai penghubung antar pulau di Indonesia. Transportasi laut sangat penting dalam pelayanan nasional, terutama mendistribusikan barang antar wilayah di Indonesia. Kelebihan transportasi laut dan antar pulau adalah servis yang fleksibel, biaya angkut yang relatif murah, jaringan alamiah, dapat menggunakan jalur mana saja, polusinya rendah. Sedangkan kekurangan transportasi laut antar pulau adalah membutuhkan waktu perjalanan yang relatif lama, kurang layak untuk pengangkutan barang yang busuk, antrian yang panjang, serta rute yang rumit dan kurang nyaman dalam pelayaran yang jarak jauh. Bentuk perjalanan overland adalah merupakan perjalanan harus melalui laut untuk bisa mencapai dari suatu pulau menuju pulau yang lain. Sebagian travel agent maupun biro perjalanan melebarkan usaha bisnisnya dengan menggunakan paket wisata ke luar pulau. Hal ini dirasakan agar bisa memberikan sensasi dan pengalaman lain bagi wisatawan. Salah satunya contoh perjalanan wisata overland ya bisa kita saksikan dalam video berikut.
Ya Pak, ya silakan Pak. Pak, kesannya dari perjalanan ini dari sekolah sampai saat ini kita nyebrang gimana Pak? Sangat baik sekali, apalagi kita berpatok dengan mahakarya Jati Sunan Travel. Bayangannya bagus betul ya. Jadi harus dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan. Kalau dari Pak Marto gimana Pak? Sama pada dasarnya dari layanan cukup bagus lah, dari cateringnya juga memuaskan. Oke Pak, nanti di Bali kita ngobrol-ngobrol lagi Pak ya. Oke, makasih. Makasih Pak. Satu masa terlewati dan merubah semua pikiran yang ada tanpa ada satu tanya yang dapat meleburkan dan hentikan kita. Yeah, yeah, yeah. Swastiastu. Jadi alhamdulillah ya, tadi perjalanan kita lancar dan tidak ada kendala apapun, kendala teknis pun tadi hanya sekitaran tangga untuk naik ke atas deck, tapi selebihnya kita selesai alhamdulillah, sudah sampai di Pulau Bali dan kita akan berhebat ria. Ayo ikuti kita. Bebaskanlah segala kepedihan, biarkanlah jiwa ini bersuara. Lepaskanlah segala keluh-kesah, biarkanlah jiwa ini bersuara. Bebaskanlah segala kepedihan, biarkanlah jiwa ini bersuara. Bang ketiga, 1, 2, 3. Ya, kita telah saksikan tadi bagaimana video pemanduan overland tour. Tujuan akhir dari pembelajaran ini setelah mempelajari bahan ajar mata pelajaran pemandu perjalanan wisata kelas 12, peserta didik dapat menerapkan pemanduan wisata lintas kota, melakukan pemanduan wisata lintas kota, menerapkan kepemanduan wisata atau overland tour, melaksanakan pemanduan overland tour. Mungkin itu aja dari Bapak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.